Itulah tadi kata-kata sambutan yang disampaikan oleh saudara kita Hadirul Aswad. Dan masuklah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti, yaitu kata-kata takziah yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara Haris Baharudin SPDI kepada Ustadz kita Haris Baharudin SPDI. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Tambun bilang mah buah durian, si buah durian belahnya pakai kampak. Kedengeran jawab salamnya tapi kurang kom. Kalau kata orang Pilah Permata beda lagi, dari Kampung Poncol ke Mangunjaya. Jangan lupa mampir ke Taman Mini biar Abdul jawab salamnya sama-sama, biar kita semua dapat berkah ilahi insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hidupnya berkah, amin. Rezekinya melimpah, tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah kebeli mobil mewah, di dalam rumah yang megah, punya istri anak soleh-soleha, insya Allah istiqomah di dalam ibadah, termasuk masuk orang-orang yang husnul, amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali Allah cinta sama yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana, dari itunya. Ada punya forum, bukan punya forum. Tes 1. Tes. Kenapa saya ucapkan supaya menjawab dan mengucapkan salam supaya keras? Karena di dalam mengucapkan salam dan menjawab salam ada 3 keutamaan. Abdulus salam salasun al-awwalu assalam kalimatuhu assalamualaikum. Yang pertama adalah salamatan fiddin wal akhirah fi kalamihi assalamu alaikum. Dari kalimat assalamualaikum kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wasani bi rahmatillah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala fi rahmatullah. Dari kalimat wa rahmatullah. Wasalisu yang ketiga bil barakah bi kalamihi wa barakatuh. Yang ketiga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat wa barakatuh. Makanya yang nggak ngucapin dan ngejawab salam rugi, karena apa yang nggak dapat 3 keutamaan. Ya, jangan sampai kalau ada yang ngucapin salam kita nggak jawab, rugi. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ngantuk gak bu? Ngantuk nggak? Pak, ngantuk nggak pak? Nggak, bener deh. Udah jam berapa sekarang nih? Jam 9.
supaya kita ngantuknya hilang. Mari kita bersalawat mumpung ini di malam Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sholawat yang namanya doa Rajab. Yuk sama-sama. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Sama-sama semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Baca semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Allah ya Rabbi, berkahi kami di bulan Rajab ini. Ya Allah ya Rabbi, berkahi kami di bulan Sya'ban nanti. Ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Baca semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Baca doanya ya sampai masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua banyak umur, amin, sehat walafiat, agar kita dapat berjumpa dengan bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma bil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ikfisara min la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul Mustafa Rasulillah Muhammad. Diam baik orang nyaut pisan eta jawab Allahumma salli wa sallim. Dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan namaku tidak dijawab dengan Allahumma salli wa sallim alaihi, maka dia termasuk orang yang sombong. Tuh, dikatakan oleh baginda Rasul, orang yang sombong kalau disebutkan nama Nabi kita tidak jawab dengan Allahumma salli wa sallim alaihi. Jawab ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul Mustafa Rasulillah Muhammad. Rasulillah Muhammad. Rasulillah Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah
qala Rasulullah al-mautu jisru yusallu al-habibu ila al-habib syara'allahu al-aliyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya sangat hormati keluarga sahibul musibah, yakni daripada almarhumah Ibu Suryati. Ibu almarhumah Suryati binti Kamraudin Kamba Udin yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, keluarganya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan di dalam menjalani musibah ini, dan juga mudah-mudahan almarhumah Ibu Suryati Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga para pengurus daripada RW, RT dan juga seluruh jamaah yang hadir dan berkumpul di tempat ini, juga para jamaah ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan selalu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jauh daripada yang namanya musibah, bala, bencana dan juga wabil khusus virus corona, amin ya rabbal alamin. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah, senantiasa tak lupa selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dari mulai awal sampai hari akhir kita ucapkan kalimat alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang luas yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat sebut nikmat sehat walafiat, panjang umur, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju takjiah ini. Di dalam rangkanya ada pembacaan zikir, yasin, tahlil, tahmid dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi adalah tambahan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan tanpa salah salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Insyaallah termasuk kita di dalam golongannya, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sering mendengar kalimat ada yang namanya 3 harian, ada disebut juga 7 harian, ada juga yang disebut 40 harian, setahunan, 2 tahunan, seterusnya, pasti kita identik dengan yang namanya kematian. Apabila kita sudah bicara kematian, ada 2 hal pertanyaan yang dilontarkan kepada diri manusia. Ma'wal awalu, apa itu yang pertama? Al-awalu ma yuhyil insan, yang pertama adalah untuk apa dihidupkannya manusia. Wasani, lalu yang kedua apa pertanyaannya? Ma khalaqtul insan, untuk apa diciptakannya manusia? Yang pertama, untuk apa manusia dihidupkan? Dijawablah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Qala Allah taala fi kitabil karim wasdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Ya diam-diam bae deui cicing wae ngejawab Allah. Kalau dibaca firman Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dengan kalimat Allah, bertanda kita mengesahkan, membenarkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jawab yang kompak, yang keras, yang semangat ya. Keras, kompak, semangat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim.
takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum Allah. wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Allah. Kaifa takfuruna billah, mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal engkau awalnya mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Thumma yumitukum, lalu Allah matikan kamu kembali. Thumma yuhyikum, lalu Allah hidupkan kamu lagi. Thumma ilaihi turja'un, dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah. Tuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan proses hidup manusia, untuk apa manusia dihidupkan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita alam ruh diciptakan Allah Subhanahu wa taala di alam zuriat, ruh dalam keadaan mati Allah ciptakan. Lalu tersebut ruh dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ruh dapat bergerak dengan baik. Lalu dimasukkan ruh tersebut ke dalam rahim sang janin. Allah ciptakan janin awal dalam keadaan mati, dimasukkan ruh sehingga janin dapat bergerak dengan baik. Lalu Allah keluarkan janin dari alam rahim ke alam dunia. Ada yang hidup juga ada yang mati. Kita yang hidup di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kebaikan, untuk menimba amal kebaikan, memperbanyak amal kebaikan. Hidup ibarat seperti batu es, dipakai tidak dipakai akan terus mencair. Begitupun usia kita, dipakai untuk ibadah, tidak dipakai untuk ibadah, dipakai untuk bermaksiat, tetap usia kita akan bertambah. Semakin bertambahnya usia kita, maka fisik akan semakin lemah. Lemahnya fisik kita, bertambahnya usia kita, maka akan mendekatkan diri kita dengan yang namanya kematian. Makanya mumpung kita masih ada kesempatan, banyakin ibadah, banyakin ibadah, gunain hidup kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Di sini ada forum silaturahmi Musafirul Huda. Alhamdulillah banyak manfaatnya untuk orang lain, dari sumbangan, dari baksos dan sebagainya. Jadi gunakan hidup kita untuk manfaat orang lain. Karena baginda Rasul katakan, qala Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, seutama-utamanya manusia adalah yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Tuh, gunain hidup kita buat manfaat. Jangan hidup kita bikin susah sama orang. Tetangga sama tetangga ribut mulu. Nauzubillah min. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Banyak, rumah juga banyak Pak, Bu. Tetangga sebelah beli kulkas, sebelah yang kedinginan. Gue kelek banget demi orang nih. Baru juga 1 pintu, besok gue beli 4 pintu. Orang PA. Ya Bu ya, ada nggak itu Bu? Banyak ya. Sebelah beli dispenser, sebelah yang kebenas. Gue balas banget nih sama orang. Ini banyak kan orang pada PA. Lamun ti kulona ti beja jelma blekok nu kieu mah. Jelma blekok. Cenah bahasa Sunda Pandeglang nama. Jadi kalau jadi manusia, gunain kita untuk manfaat untuk orang lain. Banyakin ibadah, mumpung kita masih dapat berjalan dengan baik, bernapas dengan baik, berbanyak ibadah kita. Kalau udah sakit madu, mau ibadah susah. Paling juga duduk, paling juga tiduran.
Ya, mau ke masjid aja susah. Baginda Rasul katakan di dalam hadisnya, orang buta aja disuruh sholat jamaah. Masa iya kita yang sehat, kaki masih kuat, tenaga masih kuat, gak mau ke masjid? Malu ame orang buta. Baginda Rasul orang buta perintahin tuh, apakah engkau masih mendengar suara azan? Ya Rasulullah, datangi suara azan tersebut. Ya, kita masih sehat, gak mau sholat di masjid, dah cemen. Ya, kalau kata Pak Ketua DKM mah cemen, gak mau sholat di masjid. Ya, ramein masjid, karena masjid adalah tempat ibadah kita. Kalau masjid sepi, majelis taklim sepi, sholat jamaah sepi, lah udah kacau. Ya, banyak orang-orang yang ingin membuat daripada merusak masjid kita. Kita jaga masjid kita dengan selalu sholat berjamaah. Alhamdulillah di Jakarta besok saya ngisi tausiah subuh berjamaah, gerakan subuh berjamaah bersama Bikers Jakarta. Jadi motor-motor gede sama motor-motor komunitas Vespa di daerah Pasar Minggu Masjid Al-Huriyah, persisnya Pejaten Timur. Nanti besok tuh malam minggu, jadi subuh berjamaah sama orang-orang yang motor gede-gede. Dan juga alhamdulillah dihadiri oleh artis Jody sama Edwin tuh yang kepala botak-botak tuh, dua tuh yang pakai motor gede. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ibarat seperti batu es, jangan disia-siain. Ya, makin lama umur kita makin bertambah. Ya. Kalau hidup adalah kita gunain untuk kebaikan, insya Allah untuk menambah amal kebaikan kita. Jangan sampai hidup kita berleha-leha dengan keduniaan, ya. Ketutup mata kita dengan alam dunia ini, jangan. Karena kita akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa? Tentu saja amal ibadah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Untuk apa manusia dihidupkan? Semata-mata akan dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ma khalaqtul insana, untuk apa manusia diciptakan? Mungkin bapak-bapak udah sering dengar ayatnya. Ya, ibu-ibu juga mungkin udah sering dengar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaan yang kedua adalah, untuk apa diciptakannya manusia? Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nggak ibadah rugi, ya rugi banget dah. Hidup kita sebentar, nggak lama. Kadang zaman sekarang karena medsos ibadah jadi pada males. Enak main handphone sampai jam 1 jam 2 subuh, kesiangan PA. Ya, banyak yang pada PA zaman sekarang. Anak-anak muda udah waktunya maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main asik-asik ya, bego loh, PA loh. Ya iyalah, anak-anak muda yang sekarang kacau deh. Ya, makanya orang tua kita nih didik nih anak-anak kita dengan ilmu agama. Ya, jangan sampai lost ilmu agamanya. Masukin anak-anak kita ke pondok pesantren, ke pengajian, majelis taklim, madrasah, karena itu adalah fondasi daripada jati diri mereka. Kalau anak kuliah tinggi-tinggi nggak ada agamanya, repot. Ya, jadi direktur nyolong mulu, repot tuh deh kalau nggak ada ilmu agama. Didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Jangan sampai anak-anak kita lost nggak belajar agama. Karena zaman sekarang anak-anak muda udah gampang dipermarui, udah gampang banget dipengaruhi dari medsos, game online, ya, pada PA anak-anak muda. Udah waktunya azan bukannya berangkat, asik tuh main handphone. Ya.
Kadang di jalanan teriak-teriak sendiri, bego lo, ya, gila, ya dasar PA lo. Jadi zaman anak-anak sekarang, enggak anak-anaknya doang, ibu-ibunya juga, bapak-bapaknya juga, nenek-nenek terpengaruh sama medsos. Lihat TikTokan, ya, tahu TikTokan Pak? Ibu tahu Bu TikTokan? Enggak cuma anak kecil, anak remaja, dewasa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Lah coba lihat tuh di TikTok, ya, nenek-nenek, mana kulitnya udah keriput kayak buah pare, ya, udah pakai kutang doang. Begitu keluar pintu dia TikTokan, ngek 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 ngek, ya, ilah sambar geledek nenek-nenek PA, ya. Orang jadi pada rusak karena TikTokan. Enggak nenek-nenek, enggak kakek-kakeknya. Kakek-kakek pare sarung, pakai peci hitam, keluar rumah dia joget nyanyi terpesona. Ya, iya. Hancur Mina. Hancur Mina. Ini zaman sekarang akhlak udah pada dirusak oleh media. Ya, kalau kita enggak dekat ke majelis taklim, enggak dekat ke ulama, rusak akhlak. Ya. Ini sedikit-sedikit nih orang Islam akhlaknya dirusak. Kalau akhlaknya udah rusak, bagaimana akidahnya mau bagus? Ya. Kalau udah rusak akhlaknya, akidah udah bakalan gak beres. Ya. Rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah, akhlaknya gak bagus, nol. Ya. Karena apa? Kalau cuman ilmu doang mah nol. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dikatakan kalau hanya engkau punya ilmu, iblis pun lebih hebat ilmunya. Ya, kalau hanya engkau berilmu, iblis lebih hebat ilmunya. Tapi iblis nggak punya akhlak, makanya lebih hebat manusia, karena manusia punya akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman sekarang banyak yang rusak, ya. Facebook, emak-emak nih, ya. Bu, kalau apa-apa yang masalah di rumah jangan di-upload, ya. Pagi-pagi nasi uduk sama tempe dipoto, cetek, ya. Langsung di-upload, share and share, ya. Pagi-pagi sarapan cuma sama tempe, ya, PA, ya. Orang PA, ya, sama aja lo ngejatuhin suami. Ya, baik tuh komen ya. Suami rumah bokek kali gak punya duit dah. Sambar geledek, ya kan? Iya. Banyak zaman sekarang yang begitu. Pagi-pagi foto kopi doang, cetret. Sarapan kopi doang, kagak ada makanannya. Ya. Neng, emang laki kerja di mana sih Neng? Pakai cuman sarapan kopi doang. Udah, komen-komen gak bener dah. Sambil geledek pada udah. Ya. Masak, Bu, silakan. Iya. Jadi dari sekarang kita benahi akidah kita benahi iman kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala bi kitabil karim wasdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya akulah yang menghidupkan kamu dari kematian. Mahir mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan lalu aku catat apa-apa yang kamu kerjakan di alam dunia ini, lalu dituliskan di suatu buku catatan Imamin mubin, lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di Lauhul Mahfuz. Tuh, amal kita dicatat. Segala perbuatan amal kita, kebaikan kita, keburukan kita dicatat sama Allah. Gak ada yang sia-sia ente di dunia. Ya, gak ada. Kalau Allah Ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah,
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sekecil biji zarah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Barang siapa berbuat kejahatan sedikit dan sekecil biji zarah pun, maka ia akan mendapatkan balasannya. Dunia nggak ada yang sia-sia. Bapak-bapak diundang kemari semua dengan niat yang ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Selepas pulang dari majelis ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Sekarang banyak yang pendapat-pendapat miring-miring. Ya, tahlilan bid'ah, ya tahlilan bid'ah. Ya, jangan dah, masing-masing aja dah. Lo gua dah, mazhab masing-masing. Ya, kita ngaji punya guru, punya ilmu, punya mazhab. Jadi nggak usah lagi ada perdebatan. Yuk kita sama-sama menyatukan Islam, memperluas Islam. Nggak usah lagi perdebatan. Yang mau sok mangga, yang nggak mau ya cicing di imah gitu. Tong ngejerewekan ke mana-mana. Ya, cicing wae di imah lamun teh hayang datang mah. Jadi campuran yang ngomong bahasa Jerman. Gak apa-apa ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tekankan di dalam hati kita, kita ingat bahwa hidup kita semata-mata akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saat ini kita sering masuk pintu, keluar pintu lagi, masuk pintu, bisa keluar pintu lagi. Tapi suatu saat kita akan memasuki suatu pintu dan gak akan bisa keluar kembali, yakni pintu alam kubur. Ya, ingat kalau kita masuk pintu sekarang masih bisa keluar. Nanti lo suatu saat masuk pintu kubur nggak bisa keluar lagi. Ya, jadi persiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu mati kita di mana, nggak tahu mati kita keadaannya, nggak tahu. Makanya kita disuruh baginda Rasul istiqomah, majelis taklim istiqomah. Ya, baru hujan-hujan gerimis kecil mah berangkat. Ya, ada pengajian tiap malam apa di sini berangkat. Ya, timbang hujan-hujan kecil mah gerimis, baru hujan air. Ya, hujan duit juga berangkat dah. Pungutin dulu pakai baskom. Tahu hujan duit ya pungutin dulu. Ya, jangan pengen nyelondong aja. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda kematian. yakni kita harus memperbanyak daripada amal ibadah. Jangan sampai kita terlena dengan alam dunia ini, dengan kerjaan, sholat jadi lupa, sholat jadi lalai. Ya, kalau ada istilah peribahasanya mah, zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jadi jelma teh jelma hardalin, jadi jelma teh jelma hardalin, gawena dahar modal ulin, tah jelma blekok deui ya mah. Ya, itu. Ya. Makanya tuh, jangan sampai kita lalai dengan sholat. Dia paling utama dihisab sama Allah sholat kita. Kalau sholat kitanya bagus, insya Allah amal-amal kita semua bagus. Apalagi ini malam Rajab, malam berangkatnya Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang paling ketemu diutamakan adalah masalah sholat. Ya, baginda Rasul protes mulu, ya dikasih sholat 50 waktu, aduh kondor dah kita sehari 50 waktu. Ya. Turun lagi 40 waktu, 30, 20, 10 sampai 5. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 aja banyak yang bablas. Ya, 5 aja banyak yang bablas, sampai lagi 50 waktu. Pada PA orang Bali. Ya, pada PA itu gara-gara TikTokan tuh.
Jangan sering-sering main deh TikTokan, hapus aja tuh. Nggak benar. Kalau yang bagus-bagus sih masih mending dah. Kayak sholawatan Allahumma sholli, cakep enak kedengernya. Lah kalau yang TikTokannya kagak benar, ya nenek-nenek lah joget SpongeBob, ya ilah sambar geledek dah. Kakek-kakek joget terpesona, ya gila. Pada PA jadinya akhlak manusia dirusak sama media, dibikin rusak, dibikin males tuh mah handphone. Ya, makanya kita ajarin anak-anak kita, Pak, Ibu, ajarin anak-anak kita didik ilmu agama, karena semakin depan semakin ngeri ini zaman. Belum lama kemarin ada keputusan miras dilegalkan, nauzubillah min jalik. Untungnya dicabut lagi nggak jadi, alhamdulillah. Bahaya sekarang mengeri. Makanya didik anak-anak kita, Pak, ilmu agama, karena anak dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tapi sebaliknya orang tua nggak bisa masukin anak, Bu. Ya, umpama ya anaknya berada di surga, orang tuanya di neraka, ya diangkat tuh, ditarik anaknya masuk ke dalam surga, nggak bisa. Kecuali anaknya di dalam neraka, orang tuanya di dalam surga, bisa ketarik sama anaknya. Ya Allah ya Rabb, orang tuaku enak-enakan tuh di dalam surga dia, ya. Aku protes ya Allah, ketika di alam dunia nggak pernah disuruh ngaji, nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah disuruh ke madrasah, nggak pernah disuruh ke majelis taklim, sehingga aku buta agama ya Allah ya Rabb. Aku nuntut keadilan ya Allah, tarik kembali orang tuaku dan masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min. Hati-hati sama anak, ya, didik anak-anak kita agama, jangan sampai los. Ya, perhatiin sholatnya, sholat aja dulu dah. Ya, kalau ngaji susah, sholat. Ya, udah sholat belum? Sering tanya, jangan malas sama anak mah. Kadang orang tua nanya cuma sekali, besoknya kagak lagi. Ya ini, anak jadi terlena. Ya, udah maghrib aja masih wae nonton, main handphone, main game online. Ya, orang tua kita sigap. Ya, jangan dibiarin. Udah ajan dek, sholat dek, maghrib. Ya, ntar main lagi udah sholat mah. Gitu. Jangan malas kita merintahin anak-anak, nyuruh-nyuruh anak, jangan. Karena anak itu dapat menarik kita ke dalam neraka kalau jalannya nggak benar. Nauzubillah min jalik. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini malam Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat kepada kita semua. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aksarhum salatan. Kata baginda Rasul, manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka yang banyak membaca sholawat. Ya, apabila kita baca sholawat 1 kali, maka Allah turunkan 10 rahmat buat kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana wa ghafir nama madaya wa al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir nama madaya wa si'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balik
ya hayyun ya Allah ya qayyum ya Allah ya latif ya Allah ya khabir ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya wa syi'al karami semuanya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya wa syi'al karami sama-sama zikir Allah 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 sama-sama semua Allah 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 Rabbi faj'alna minal akhyar semua sama semua Allah 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 sekali lagi semua Allah perbanyak zikir kita, perbanyak salawat kita, karena zikir yang dapat menenangkan hati kita. Permasalahan kehidupan di alam dunia ini nggak ada satupun manusia yang sanggup mengurusi masalah keduniaan kecuali orang-orang yang mendapat ketenangan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, yakni orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat kepadaku maka hati akan menjadi tentram. Yang kedua, sholawat. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir. Udah, kalau usia kita mah nggak usah neko-neko, dah banyakin zikir, deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, sholawat yang dapat menolong kita. Sholat kita apa bisa menjamin buat kita masuk surga? Kagak. Nah, sholat kita belum tentu benar ya Bu ya. Puasa kita apa bisa menjamin kita masuk surga? Nggak bisa. Belum tentu puasa kita juga benar. Zakat kita, sedekah kita, tahajud kita, salat sunnah kita apa bisa menjamin kita masuk surga? Nggak akan bisa. Tapi syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dapat menolong kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersolawat, maka Allah turunkan 10 rahmat buat kita. Dengan kita banyak bersolawat, sehingga baginda Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Karena ini adalah bulan daripada bulan Rajab. Sebentar lagi kita memasuki bulannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah turunnya ayat diperintahkannya untuk membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya pada bulan Sya'ban yang diperintahkan kita untuk bersolawat. Ini solawat paling hebat ibadah paling hebat ini. Karena apa? Sholat kita diperintahkan oleh Allah sholat, Allah nggak sholat. Kita diperintahkan puasa, zakat, pergi haji, semua amalan ibadah Allah perintahkan kepada kita, Allah nggak pernah melaksanakan. Tapi sholawat
Allah pertama laksanakan dengan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada baginda Rasulullah. Makanya sholawat yang paling hebat ibadah. Ya. Allah memerintahkan kepada kita sholat, Allah nggak sholat. Memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Zakat, ibadah haji nggak ngelaksanain Allah. Tapi bersolawat, Allah duluan yang bersolat kepada baginda Rasul. Makanya kita perbanyak salawat biar pikiran dan hati kita tentram dan kemudahan Allah berikan kepada kita di dalam urusan-urusan duniawi kita. Karena banyak orang yang stres zaman sekarang, Pak. Apalagi adanya COVID, banyak kerjaan dipecat pada nganggur. Kayak banyak yang dagang pada gulung tikar. Banyak yang usaha pada macet karena adanya COVID. Kalau nggak memperbanyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak yang stres. No yang di Roxy, dengar kabar di YouTube ada, di Facebook ada, loncat dari atas, Cina stres, dagangannya sepi. Ya. Tapi kalau orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tetap tenang, tentram, hatinya enak, pikirannya tenang. Belajar kita zikir, ya. Zikirnya kita bagusin, kita sempurnain. Zikir kita hati, lisan, pikiran jadiin satu ke Allah. Ya, kalau zikir biasakan kita fokus, kita khusyuk, hati, lisan, pikiran jadiin satu. Jangan hatinya zikir la ilaha illallah, matanya nggak zikir, lisannya nggak zikir, pikirannya kemana-mana. Jangan. Biasanya kita kalau lagi zikir kepada Allah, satukan hati, lisan, dan pikiran kita ke Allah. Ya, fokus. Jangan kita mulutnya mah zikir, hatinya zikir, pikirannya kemana-mana. Jangan. Biasain kita satuin hati, lisan, pikiran ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan hidup hasanah dunia wal akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita memasuki daripada Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, juga dosa-dosa orang tua kita yang telah tiada, baik yang masih ada ataupun yang telah tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya. Orang tua kita dijadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah. Sebelum kita tutup doa, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada wabil khusus almarhum Ibu Suryati binti Kamba Udin. Kita doakan almarhumah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam alam kuburnya, amin. Diterima segala amal ibadahnya, dijadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kepada kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, amin. Allah berikan kesehatan wal afiat sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsila sahabat bil qabul hadibati ana itu al ba'datu ala dunya wal kinati salihah wa ila abdi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa auladi wa sahbihi wa jami'i wa minan nabiyyin wal mursalin wal malaikatu muqarrabin kullihim wa tabi'in ila yaumiddin sayyul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila raya baina umatina wa ajdatina wa jaratina masyina wa muslim wa burim wa lina wa ladina wa durladina wa iwanina wa qatina wa jama'atina wa talamidina wa liwa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Usan summa ila almarhumah Ibu Suryati binti Kamba Udin. Usan summa ila almarhumah Suryati binti Kamba Udin. Usan summa ila almarhumah Ibu Dewi Swati binti Nasai Tanjung.
Wa Sumailal marumah Haja Fatimah Darwasa binti Sultan Rabi wa Sumailan marum Bapak Haji Saiful Anwar bin Idrus Sinaga muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat ikalamu darajat Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi kita bacakan Fatihah buat diri kita. Mudah-mudahan juga anak-anak, istri kita, semua keluarga kita Allah jauhkan dari segala macam bala bencana. Amin. Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan daripada virus corona, dan wabil khusus virus corona yang ada di Indonesia mudah-mudahan Allah angkat dari muka bumi Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu hajatuna usal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil barakati bil karamati bil hikmati bil syafaati bil mujizati. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang baca doa saya juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdu ya Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afina wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa demi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya wahidu ya hadi ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamhati wa nabasin bi ala malumatillahi wa wiyadatihi wa amdani ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura ja'alna fi aini syakira fi ayunina sikabira. Allahumma tublina fi tasir kulla asir wa inna tasir kulla asir alaika ya asir ya Allah. Hajatuna ilaika kasir ya Allah. Hajatuna ilaika kasir ya Allah. Hajatuna ilaika kasir ya Allah. Ilahi anta masyudan waridakal matlubana adina muhabbataka marifataka la ilaha illallah wa sayyidina Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya husnil khatimah. Allahumma amdah lana wa bal khair wa ambal barakah wa ambal ni'mah wa ambal rizki wa ambal masyihat wa ambal salamah dunia wal akhirah wa ambal jannah. Allahumma abina min kulli bala'i dunia wa adabil akhirah. Sirban nabi القرآن العظيم ونعمك الكريم شر الدنيا شر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ajil rahmatan wal maghfiratan wa syafa'ati bi rasulillahi ajmain wa summa ila almarhumah Ibu Suryati binti Kambaudin wa summa ila almarhumah Ibu Dewi Swati binti Nasai Tanjung wa summa ila almarhumah Haja Fatimah Darwisa binti Sultan Rabi wa summa ila almarhum Haji Saiful Anwar bin Idrus Sinaga muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa'lahum darajat wa da'ifulahumul hasanah adahilhumul jannata ma'al abrar Ya ayatuha nafsu mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhulil jannati Allahumma ja'alna fi kubrahum rawdatan min riyadil jannah wa ja'alna khufratan min khufari niran Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal hamda indal hisab Allahumma barik lana fi syahrul rajab Allahumma barik lana fi syahrul rajab Allahumma barik lana fi syahrul rajab wa sya'ban wa balighna ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar istajib du'a ya Allah istajib du'a ya Rahman istajib du'a ya Rahim istajib du'a ya Hayyun istajib du'a ya Qayyum istajib du'a ya Hannan istajib du'a ya Mannan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kabul. Kalau ada jarum yang patah janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong Pak jangan dilaporin Pak polisi. Kalau ada sumur di ladang Bu bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik berambut panjang suruh datang kemari untuk mengaji. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi kata-kata takziah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Aris Baharudin SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya kata-kata takziah